Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Renungan hari ini Rabu 4 Mei 2022 tertulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang telah ditebus oleh Kristus, mengenal Allah sebagai Bapa adalah satu pengenalan yang sangat penting. Demikian nats ini berkata, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Paulus menyaksikan bagaimana dulu Tuhan telah selamatkan dia dari kematian yang ngeri. Di masa lampau, Ia telah menyelamatkan kami yang menaruh pengharapan kepadanya. Maka kedepannya juga akan menyelamatkan kami. Dulu saya telah alami, maka saya percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dengan menceritakan penderitaan yang berat yang dialami, Paulus tidak sedang mencari simpati seperti biasa yang dilakukan dengan menjual penderitaan di ladang misi, menjual kesukaran, tantangan yang besar dan hambatan yang dialami untuk memancing terpenuhinya pundi-pundi. Tidak, sama sekali tidak. Paulus juga bukan orang yang terlalu cengeng dengan menceritakan kesana kemari tentang kesusahan yang dialami, lalu mengharapkan orang untuk menolong. Saudaraku yang terkasih, yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apa maksud Paulus menceritakan penderitaan yang dialami kepada jemaat Korintus? Ada sesuatu yang menarik keluar dari pernyataan Paulus bahwa hal demikian terjadi kepada dirinya sebagai bentuk pemeliharaan Allah atas diri dan imannya, yaitu supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Sebagai orang yang diperkenan Allah untuk melakukan pelayanan pewartaan Injil dengan segala hal karunia yang diberikan kepadanya, bisa saja Paulus berbangga diri lalu mengklaim bahwa segala prestasi mujizat yang terjadi, banyaknya jumlah orang yang percaya adalah berkat dari dirinya. Bagi Paulus, penderitaan yang dialami adalah bagian dari cara Allah untuk memaksa dia tetap bergantung kepada Allah. Penderitaan dipahami Paulus sebagai cara Allah yang unik dalam rangka menolong dirinya agar terhindar dari kesombongan, dari tinggi hati. Kalau Allah yang pernah menyelamatkan dia dari kematian yang begitu mengerikan, maka dia percaya bahwa Allah yang sama akan menyelamatkan dia lagi. Saudaraku yang terkasih, Paulus juga menyadari bahwa makna di balik penderitaan yang dialami bukan hanya konsumsi diri, apalagi berusaha memonopoli. Derita tidak hanya makin meneguhkan iman dan pengharapan Paulus, tapi juga meneguhkan iman jemaat yang turut ambil bagian mendoakan pelayanannya. Allah memakai penderitaan sebagai ujian sekaligus sarana untuk menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada manusia melalui
penghiburan yang Dia berikan dalam derita yang dialami. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ketika pergumulan penderitaan boleh menghampiri kita, maka nyatakanlah itu sebagai bahagian dari ujian imanmu, dan tetaplah bertahan akan penderitaan, pergumulan. Tetap andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati aktivitas kita dan menyertai perjalanan hidup kita. Amin.